Awal-awal memang sangat sulit berkomunikasi dengan mereka. Kita harus melewati sungai-sungai besar sebelum siang karena di Pulau Seram itu di atas jam 12 sudah pasti hujan. Jika hujan bisa mengakibatkan sungai banjir. Logistik yang saya bawa selama ekspedisi memang tidak banyak. Saya hanya membawa kebutuhan pokok dan makanan instan. Ketika saya sempat bertanya di malam itu, ketika tanya presidennya siapa saat ini, mereka sangat sulit untuk menjawab. Jadi pertanyaan, gajinya berapa? Jadi dia adalah guru honorer yang mengambil gaji itu 6 bulan sekali. Jadi karena jarak yang ditempuh dari Manusela itu untuk ke bawah sekitar 5 sampai 6 hari, apalagi PP bisa 10 hari berarti. Jadi dia kembali untuk mengambil gaji itu 6 bulan sekali. Jadi dia turun dan kembali lagi ke Manusela. Jadi itu yang terjadi di daerah pedalaman. Cukup prihatin jika kita tinggal di kota-kota besar, semua fasilitas, teknologi, transportasi itu sangat terjangkau. Sementara yang saya lihat dengan teman-teman lihat ya keadaan seperti tadi. Gitu. Anak-anak kecil yang benar-benar tidak ada pegang gadget, mereka masih bermain sepak bola, mereka masih bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian tradisional. Itu adalah nilai budaya Indonesia yang sangat mahal, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan saya dokumentasikan. Setelah dari Manusela, saya melanjutkan perjalanan, ada satu desa namanya Maraina, sampai akhirnya saya sampai di desa Kanike. Itu satu desa yang cukup besar juga, dan dari desa itu baru bisa menemukan trek pendakian untuk menuju Gunung Binaya. Pada waktu itu memang kesepakatan dari seluruh tim apakah kita hanya lintas atau coba ke Gunung Binaya sekaligus. Jadi kesepakatannya adalah oke, kita udah sampai di sini, udah jalan sekian hari, 10 hari lebih, ya kita lanjutkan perjalanan untuk menuju Gunung Binaya. Dari desa Kanike untuk menuju Gunung Binaya, puncak Gunung Binaya itu ditempuh itu 3 hari 2 malam. Jadi ada 1 malam camp di pertengahan di hutan. Setelah itu kita camp di Waipuku di dekat areal puncak. Memang itu bukan puncak sejati dari Gunung Binaya, karena seperti yang saat ini informasinya adalah puncak sejati berada sekitar 2 jam dari Waipuku, dan itu masuk dalam zona inti kawasan Taman Nasional Manusela. Nah di situ kita nggak masuk ke sana, tapi kita sampai waktu 2013 kita tetap sampai di puncak Binaya yang di Waipuku. Di situ sebelum kita melakukan pendakian ada satu ritual adat yang diminta oleh dan biasa dilakukan oleh kepala adat di sana. Dia membaca doa, ya mungkin kita taunya itu membaca doa, entah itu mantra dan lain-lain versi mereka, tapi saya menganggapnya itu doa untuk keselamatan, untuk kelancaran untuk sampai Gunung Binaya dan kembali ke desa Kanike lagi. Di situ baru kali itu juga saya makan sirih pinang, buah pinang yang kalau kita tahu orang tua itu untuk bagus di gigi gitu. Jadi memang itu sangat pahit, ditambah pakai kapur untuk biar rasanya nggak getir.
Lo ko bye-bye. Syarat sa. Ako ini sakit ako. Hindi mo siya dito lambat. Sabo. Uang. Ang lubang tu. Kapag dulu. Saudara. Amira. Ang Amira. Makan. Ini tak kan dia sasa sila kaya. Itu satu prosesi rangkaian dari acara adat yang harus kita lakukan sebelum mendaki Gunung Binaya, sebelum tim kami mendaki Gunung Binaya. Ada satu tempat juga yang kita inepi di Desa Kanikeh. Itu memang dulu kita tahu ada pendahulu kita almarhum Norman Edwin yang tinggal di situ juga saat ingin ke Gunung Binaya. Tinggal di Desa Kanikeh juga. Dan saya berkesempatan untuk tidur di kamar yang dia tiduri juga di Desa Kanike itu. Perjalanan Gunung Binaya seperti perjalanan mendaki gunung biasa lah, untuk seperti pendakian-pendakian di gunung lainnya gitu. Trek Binaya cukup basah, air memang mengandalkan dari air hujan. Puncak. Binaya. Dan kita kembali turun ke Desa Kanike. Di situ dari Desa Kanike barulah kita beralih untuk menuju ke jalur utara. Nah, jalur utara itu dari Desa Kanike itu melewati berarti 2 desa. Desa Roho dan terakhir Desa Huawulu. Untuk di perjalanan dari Kanike ke Desa Huawulu sendiri itu treknya menurun, tapi memang jaraknya cukup jauh, itu sekitar 12 jam masuk di Roho. Tapi sepanjang jalan saking alaminya trek, ekosistemnya juga bagus, jadi sepanjang perjalanan kita dengan mudah menemukan burung kakatua yang berterbangan di atas kita, yang bisa kita lihat kapanpun. Itu satu suguhan yang sangat eksotis, bisa melihat burung kakatua di alam liar. Ada yang menarik di
desa setelah Roho. Dari Roho kita melanjutkan perjalanan ke itu desa terakhir di mana kita bisa setelah itu bisa menemukan kendaraan lagi. Itu bernama Desa Huaulu. Di situ saya temukan tradisi yang masih dijaga, seperti salah satunya jika perempuan haid datang bulan itu mereka diasingkan. Ada satu bilik, satu rumah untuk si wanita yang sedang haid ini diasingkan di situ selama masa haid. Jadi mulai dari makanan, mulai dari apapun yang mereka butuhkan, mereka tidak bisa keluar sembarangan dari rumah itu. Jadi makanan diantar, baju untuk ganti diantar, dan lalu untuk pembalutnya sendiri cukup untuk mereka masih menggunakan seperti kain gitu aja dengan apa ada untuk meresap ke dalam kain itu. Jadi nggak menggunakan pembalut yang seperti sekarang. Nah, tradisi-tradisi itu yang menarik menurut saya. Sampai saat ini pun setelah tahun 2013 baru beberapa penggiat alam yang berusaha masuk mulai dari jalur selatan dan turun di jalur utara. Memang membutuhkan waktu. Akhirnya total perjalanan gua waktu itu dari selatan sampai utara, titik nol di pantai selatan dan titik nol di pantai utara itu 21 hari. Jadi memang satu ekspedisi yang membutuhkan manajemen perjalanan yang baik, membutuhkan fisik dan kekompakan yang solid, karena trek atau jalur yang dilalui tidak seperti jalur pendakian yang memang sudah terbuka. Kita harus cari jalur, menyeberangi sungai, dan banyak obstacles ya, banyak rintangan-rintangan yang dilalui selama 21 hari itu. Habis itu lo pakai Gatal itu ntar ya. Gatal ini. di sini pakai bulu bawang. Tapi ini bagus ini. Tambah bingkai. Kenapa? Berapa hari naruh jerat bisa dapat Lama. rusa? Oh, sudah lama. Biasanya untuk makan di kampung apa Dendeng. dijual? Dijual. Dendeng. Dijual. Buat dendeng. Jadi teman-teman lihat dokumentasinya dari cerita saya ini, itu dokumentasi yang saya buat mulai dari awal sampai dengan akhir untuk menceritakan, untuk menggambarkan ke teman-teman bahwa seharusnya di masa ini, di masa sekarang ini, kita harus bisa menilai, kita harus bisa lebih memahami Indonesia. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan mendaki gunung, tapi ayo buat ekspedisi-ekspedisi besar, buat ekspedisi-ekspedisi yang menghasilkan sesuatu, yaitu berupa informasi, data, dan dokumentasi yang berguna bagi banyak orang. Saya rasa itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita hanya mendaki gunung, karena sudah tidak banyak terdengar gitu, atau tulisan-tulisan yang beredar di blog, beredar di media massa, sebuah ekspedisi yang baru gitu, sebuah ekspedisi yang menceritakan hal baru, yang memiliki data baru, update-nya, seperti contohnya di ekspedisi di Pulau Seram ini. Harapan saya tidak hanya berhenti di sini untuk bisa berekspedisi di banyak daerah, banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lebih melangkah jauh, kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengalaman yang lebih banyak
daripada kita hanya beraktivitas di lingkungan kita saja. Ayo berani untuk membuat sebuah movement, berani untuk membuat sebuah perubahan untuk kekayaan Indonesia yang perlu kita ungkap lagi. Untuk selanjutnya masih ada beberapa ekspedisi-ekspedisi saya yang lalu yang akan saya ceritakan, yang akan saya pertontonkan untuk teman-teman di YouTube saya, Willy Kurniawan. Tentu jangan lupa untuk terus support YouTube saya, jangan lupa subscribe dan selalu klik loncengnya supaya teman-teman tahu ada ekspedisi apa lagi yang akan saya ceritakan pada cerita-cerita ekspedisi setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.